Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar? Semoga kita semua masih diberikan keafiatan, tetap sehat, dan masih semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita ada di pertemuan 5 dan akan belajar mengenai metode terbuka dalam pencarian akar persamaan nonlinier. Jadi kalau minggu lalu kita belajar metode tertutup, khususnya metode bagi dua, sekarang kita akan mempelajari metode terbuka, yaitu Newton-Raphson. Nah, di dalamnya kita akan belajar apa sih asumsi metode ini, kemudian interpretasi grafisnya seperti apa, kemudian beberapa contoh, dan analisis konvergensi terkait metode Newton-Raphson. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa metode ini masuk di jenis metode terbuka. Artinya apa? Artinya diberikan di awal suatu titik, ya katakanlah x0. Jadi bukan lagi interval seperti metode bagi dua kemarin. Nah, metode ini menggunakan informasi dari fungsi dan turunannya ya untuk mendapatkan tebakan akar yang baik ya. Jadi saya ulang, metode Newton-Raphson ini memberikan suatu tebakan titik, ya katakanlah x0 ya. Kemudian dia memanfaatkan bentuk fungsinya serta turunan fungsinya ya di titik tersebut tidak nol. Ya tentu dari kalimat ini kita bisa kirakan ya, kita bisa tentukan bahwa oh ternyata asumsinya metode Newton-Raphson ini adalah fungsinya harus kontinu, tapi selain itu kita harus punya bentuk turunannya ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya tebakan awal ya, dan yang lebih penting di sini bentuk turunan di titik tersebut tidak boleh bernilai nol, karena kalau dia bernilai nol maka kita tidak bisa melakukan tebakan akar gitu ya. Jadi asumsinya adalah harus kontinu, kemudian ada turunan, kemudian ada tebakan awal, dan nilai turunan di tebakan awal tersebut tidak boleh bernilai nol. Nah, ilustrasi grafisnya seperti apa ya? Jadi misalkan kita punya fungsi yang grafiknya seperti garis biru lengkung begini ya. Nah, maka metode Newton-Raphson itu selalu memberikan tebakan, katakanlah XI begitu ya. Tebakannya misalkan di sini. Nah, dia akan membuat suatu garis singgung ya, atau gradien, oke? Atau di sini sebutannya tangen ya, dari fungsi x1 ya, kemudian diekstrapolasi ke sumbu x. Jadi ini nih garis yang lurus ini sebenarnya garis f aksen xi ya. Ya, dia menyinggung. Nah, diekstrapolasi ke sumbu X. Jadi, ketika dia menyinggung, dia terus ditarik ke bawah sampai dia memotong sumbu X. Ya. Ketika memotong sumbu X di titik itulah tebakan akar pertama. Jadi, setelah ini, setelah XI, dia ada XI plus 1. Ya, ini tebakan akar. Nah, di iterasi selanjutnya akan begitu juga. Ini ditarik ke atas, kemudian dikasih garis singgung lagi. Nah, di sini tebakan kedua, dan seterusnya. Sampai dia mendekati nilai yang sesungguhnya, yaitu ini. Baik, misalkan kita berikan suatu tebakan awal ya untuk suatu fungsi fx sama dengan 0, maka pertanyaannya bagaimana sebenarnya kita mendapatkan estimasi terbaik ya untuk xi plus 1. Nah, kita di sini mengikuti teorema Taylor ya, bahwa f dari x plus h itu sebenarnya nilainya mendekati fx ditambah f aksen x dikali h ya. Nah, h itu ya siapa? Ya, dapatkan h sedemikian hingga f dari x plus h sama dengan 0. Jadi dapatkan h sehingga fx plus h sama dengan 0. Ya, maka kita bisa dapatkan h itu mendekati nilai fx per f aksen x. Nah, h sendiri adalah suatu delta ya, suatu delta. Jadi h sendiri adalah xi plus 1 min xi ya begitu. Atau xi min xi plus 1. Jadinya kita bisa nulis xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Ya, jadi kita mendapatkan rumus seperti ini ya. Sehingga kalau untuk Newton-Raphson kita bisa tetapkan bahwa polanya untuk setiap iterasinya kita mencari titik tebakan selanjutnya itu dengan formula ini. Jadi titik awal dikurangkan fungsinya dibagi turunannya. Ya. Sehingga kalau Anda menjalankan itu di program di MATLAB misalkan, atau di Maple atau di Python, Anda bisa pertama harus punya asumsinya dulu. fx-nya ada, kemudian turunannya, kemudian titiknya, dan dipastikan turunannya tidak bernilai 0. Baru dijalankan iterasinya. Untuk I, ya, 0, iterasi ke 0 sampai ke N, nggak tahu berapa, maka jalankan ini. Nah, ini contoh program di MATLAB yang sangat sederhana. Jadi ini setengah manual ya, setengah manual. Jadi kenapa saya bilang setengah manual? Karena dia mendefinisikan turunannya. Ya, jadi misalkan fungsinya adalah ini, x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 1. Ya. Kemudian ini fungsi turunannya, didefinisikan namanya fp.
Kalau tadi fungsi aslinya fx, ini fpx. Nah, adalah 3x kuadrat min 6x. Dari mana? Ya dari sini diturunkan 3x kuadrat min 6x. Nah, kemudian program MATLAB-nya adalah misal Anda pilih X sama dengan 4, maka kita jalankan misalkan iterasinya Anda lakukan sampai 5. Jadi Anda tulis untuk I 1 sampai 5, X-nya adalah X awal dikurangkan fungsi dibagi turunannya. Nah, ini kalau dijalankan di program dengan mengikuti pola seperti pola aslinya. Nah, contoh ya, ini contoh tanpa menggunakan program ya, jadi dihitung manual. Misalkan Anda punya fungsi seperti ini, x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus x minus 3 ya, dengan tebakan awalnya 4 ya. Tentu kita cek turunannya ada dan dia di 4 tidak bernilai 0 ya. Misal kita masukkan 4 di sini, maka pasti tidak bernilai 0. Nah, maka iterasi pertama x1 adalah x0 dikurangi ini per turunannya dengan dievaluasi di 4 ya, sama dengan 4 dikurangkan 33 per 33 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, iterasi kedua, x2 sama dengan, ingat jangan pakai x0 lagi, tapi pakai titik yang ini. x2 sama dengan x1 minus fx1, ingat bukan x0 lagi, dibagi f aksen x1 sama dengan 3, ini 3 dikurangkan 9 per 16 hasilnya ini. Dan seterusnya sampai didapatkan 2,2130 sampai iterasi ketiga. Nah, ini adalah grafik dari fungsi ini ya. Kita lihat akarnya di 2, sekian ya. Nah, coba kita lihat tabulasinya sekarang. Nah, kalau tadi hanya sampai iterasi ketiga, kalau di tabel ini kita lakukan sampai iterasi keempat ya. Misal lihat di tabel. Jadi XK-nya tebakan awalnya 4, kemudian dievaluasi di fungsinya 33, dievaluasi di turunannya 33 sama, kemudian didapatkan setelah dihitung didapatkan 3 ya. Selisihnya errornya adalah 1. Ini menghitung antara ini dikurang itu, mutlaknya ya, 1. Dan seterusnya dihitung 3, ya dihitung dievaluasi di fungsi, dievaluasi di turunan, kemudian dihitung pakai rumus Newton-Raphson, didapatkan ini, kemudian ini dikurang 3, ya, mutlaknya sama dengan 0,5. Dan seterusnya, sampai iterasi keempat didapatkan 2 akar terakhir yang ditebak adalah 2,17, dengan errornya sangat kecil, 0,0010, ya. Ini lihat hampir mirip angkanya yang kita lihat di grafik yang tadi. Nah, 2, sekian ya. Ternyata ini 2,1746 meskipun masih hampiran ya. Oke. Nah, kemudian kapan hasil perhitungan Newton-Raphson itu dikatakan konvergen? Nah, dikatakan konvergen ketika si tebakan akar itu mendekati nilai atau kurang dari C. Jadi, misalkan fx, f aksen x dan f double aksen x kontinu ya di x ya. Di mana X itu tebakannya dan R itu akar aslinya ya. Jadi di mana X itu sangat dekat dengan R dan FR itu 0, jelas karena akar ya. Jika F aksen R tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu delta sehingga memenuhi selisih tebakan sama R-nya itu kurang dari suatu delta, sehingga nilai tebakannya dikurangi R dan nilai tebakan sebelumnya dikurangi R dikuadratkan dan itu dibagi, itu selalu kurang dari sama dengan C ya. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa C itu adalah setengah dikalikan dengan nilai maksimal dari F double aksen X dan dibagi dengan nilai minimum dari F aksen X. Jadi dia pembagian antara turunan kedua dan turunan pertama. Jadi C adalah suatu nilai yang menjadi patokan kalian untuk mengatakan bahwa hasil estimasi Anda sudah konvergen. Ya, artinya errornya sudah semakin kecil. Nah, kesimpulan dari analisis konvergensi yang di halaman ini apa sebenarnya? Kita ingin bilang bahwa ketika tebakan Anda cukup dekat dengan akar fungsi yang sebenarnya, maka metode atau hasil dari metode Newton-Raphson yang Anda gunakan itu terjamin konvergen secara kuadratik. Ya. Konvergen kuadratik itu berarti banyaknya angka yang berulang di setiap iterasi itu muncul gitu. Jadi kalau Anda menemukan hasil tebakan yang berulang di setiap iterasi, maka bisa dipastikan itu hasil Anda konvergen secara kuadratik. Kemudian seperti metode bagi dua kemarin, tentu metode Newton-Raphson itu punya kekurangan. Apa saja kekurangannya? Nah, jika tebakan awal akar itu jauh dari nilai sebenarnya, maka ada kekhawatiran hasil perhitungan dari metode ini tidak konvergen gitu ya. Jadi kalau tebakannya tadi kan 4 ya, di sini tebakannya 4. Nah, sedangkan akar sebenarnya di sini. Kalau tebakannya terlalu jauh 10 misalkan tebakannya, maka biasanya dengan memakai metode ini dia tidak akan konvergen ya.
Kemudian metode Newton-Raphson ini konvergen secara linier pada fungsi-fungsi yang berakar multiple. Ya, ingat akar multiple kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin. Artinya kalau ada fungsi-fungsi yang berakar ganda, itu metode ini konvergennya tidak kuadratik tapi linier, jadi lambat gitu ya. Jadi diperlukan modifikasi untuk membuat dia konvergen secara kuadrat. Nah, ini adalah potret kasus-kasus di mana metode Newton-Raphson itu tidak disarankan untuk dipakai. Ya, ada 4 kasus. Ya, ada 4 kasus. Kasus pertama dia berulang. Jadi ketika ada X0 di sini, ya, dibuat tangannya atau garis singgungnya ketemu X1, kemudian ditarik ke fungsinya, ketemu X2. Kemudian ditarik ke fungsinya, ketemu X1 lagi. Jadi dia berulang, looping ya, tidak mendekat ke akar sebenarnya. Ya, ini kekurangannya. Kemudian yang kasus kedua, ini ada X0, kemudian dia ketemu, buat tangannya, ketemu X1. Dibuat tangannya, ketemu X2. Ya, dibuat tangannya, ketemu X3, dan seterusnya. Dia tidak menemukan solusi yang semakin konvergen, tapi dia hanya bolak-balik aja ke sini. Bolak-balik gitu. Tidak menemukan ini. Padahal kita ingin ini ya. Nah, kekurangannya. Kemudian yang ketiga, nilainya semakin menjauh. Karena ini akarnya multiple ya. Jadi dia misalkan ada X0, tebak, jatuh ke X1. X1 ditebak, jatuh ke X2. Tidak konvergen ke titik yang kita inginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia datar ya, tidak memotong sumbu X, ya turunannya jelas karena dia tidak punya akar sebenarnya. Oke. Jadi 4 kasus ini adalah contoh-contoh ilustrasi yang bisa diberikan ya, yang menggambarkan beberapa kekurangan metode Newton-Raphson. Ya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.